Palembang, sebuah kota yang menyimpan berbagai macam ragam budaya dan kearifan lokal. Di kota inilah melahirkan peradaban juga beriringan dengan ragam budaya di dalamnya. Dimulai dari jenis makanan yang berlimpah ruah hingga pakaian yang memiliki banyak macam. Tidak salah jika kota ini dinobatkan sebagai kota tertua dan terbukti dilihat dari prasasti Kedukan Bukit. Salah satu kearifan lokal di Palembang yang sangat terkenal adalah kain songket. Selain dari proses pembuatannya dengan cara ditenun, juga ada benang emas yang dijadikan sebagai benang penenun kain. Namun, di kota Palembang bukan hanya ada kain songket saja, tetapi juga ada kain lainnya. Pada masa Kesultanan Palembang juga berkembang kain-kain lainnya. Hal ini dikarenakan seorang laki-laki tidak diperbolehkan memakai emas kain atau songket. Maka pada saat itu berkembanglah kain tajung yang juga sama-sama ditenun. Kain tajung bisa dibilang kain yang sederhana namun menarik perhatian, memiliki motif beragam yang manis dan rupawan serta elok dipandang. Kain tajung memiliki beragam corak warna serta bernuansa cerah dengan motif khas yang melambangkan kota Palembang. Kain tajung biasanya memiliki kombinasi dari motif garis yang membentuk kotak-kotak dan ornamen geometris yang dihasilkan dari proses limar atau pemelintiran benang. Hai teman-teman semua, saya Rica Arlisa. Saat ini sedang berada di Kecamatan Kertapati, Palembang, Sumatera Selatan. Kali ini saya akan mengunjungi salah satu tempat pembuatan kain tajung yang berada di kota Palembang dan menjadi salah satu kain yang terkenal di kota ini, yaitu di sentra pembuatan kain tajung Tuan Ketang. Oke, langsung saja nih, mungkin penasaran dengan proses pembuatannya. Yuk ikuti saya terus. Oke teman-teman, sekarang kita telah sampai di lorong Sentral Tenun Tajung. Gak sabar lagi nih mungkin ya, langsung saja lebih dalam lagi kita langsung masuk ke sentralnya. Oke. Teman-teman, di sini kita telah sampai di tempat pembuatan kain tajung. Yuk lebih jelas lagi kita lihat-lihat di dalam bagaimana sih proses pembuatan kain tajung. Oke teman-teman, di sini kita telah berada di dalam tempat proses pembuatan dari kain tajung itu sendiri. Oke, langsung saja nih kita tanya-tanya kepada penenun di sini mengenai proses pembuatan kain tajung itu sendiri. Let's go. Oke teman-teman, di sini kita telah bersama dengan pemilik dari pembuatan tenun tajung ini guys. Mungkin langsung saja kita tanya-tanya beberapa hal mengenai proses pembuatan dan lain sebagainya. Baik, Bapak, boleh mungkin Bapak mengenalkan dan apa nama Bapak? Ya, oh iya. Nama saya Udin Abdillah tepatnya, yang berdiri di antara Tentang Jakabaring, Sumatera Selatan, Palembang, Sumatera Selatan. Kalau bagaimana proses pembuatan ini Pak? Proses pembuatan kain tajung ini dari proses awal hingga proses akhirnya Pak? Bisa mungkin dijelaskan Pak? Jadi pada awalnya dari benang ini. Dari ini namanya benangnya ada kantun masrek. Jadi awal mulanya itu kan dari benang ini. Setelah itu kita sesuai dengan keinginan apa mau dibuat apa.
mau dibuat yang vertikal atau yang horizontal. Yang mungkin kalau untuk luci biasa itu yang vertikal. Nah itu di apa sih namanya, tergantung, ada yang putih, ada yang warna sesuai dengan keinginan tadi. Jadi pertama itu dipintal, setelah dipintal baru namanya itu proses untuk luci ya, untuk luci. Pertama kali untuk hanya itu pertama digulung, pemintalan, setelah dipintal baru dilanjutkan tahapan yang keduanya itu apa sih namanya itu, dimasukkan ke dalam hani. Hani itu ketengan, di hani digulung. Nah setelah itu baru proses penggulungan selesai, baru kita adakan proses pencucukan, memasukkan helai demi helai benang ini ke dalam jung. Ini pembuatan limar yang katanya bunga-bunga itu. Jadi pembuatan bunganya ini namanya nyecep, ya, nyecep. Itu yang sudah selesai di apa namanya, dibuat limarnya yang sebelah situ hasilnya. Ya, jadi dari proses pewarnaan ini tadi Pak, itu mengeringkannya itu waktunya mungkin berapa ini Pak yang dibutuhkan untuk mengeringkan? Yang untuk dibutuhkan untuk pengeringan apa sehabis pembuatan apa namanya motif-motif ini sekitar 3 hari 3 malam. Yang 3 hari 3 malam setelah itu baru kita proses namanya pencucian, menghilangkan residu. Dicuci, dibilas, nah baru dikeringkan, baru kembali lagi yang ke sana lagi. Pemecahan namanya pembongkaran, mengurai yang dari apa namanya limar tadi. Sekarang kita ke dalam. Boleh. Kita membuat apa namanya proses pembuatan kainnya. Salah satu pembuatan kainnya. Kalau ini untuk fashion. Kalau dulu kan istilahnya kita itu hanya kain tajung ya. Tajung, blongsong, sama gebeng. Soalnya setiap daerah nyebutnya beda-beda. Padahal satu macam. Jenisnya seperti itu, cuman yang membedakan itu mungkin karena daerah tersebut namanya ini gebeng, daerah ini namanya tajung. Ini kan kain tajung ya Pak ya. Yeah. Jadi biasanya panjangnya tuh berapa Pak kalau kali kayak buat kayak gini mungkin? Biasanya itu panjang kain. Ya. Panjang kain standar biasanya 1 meter 5 cm, 1 meter. Ada yang 90, beda-beda. Tapi kalau ada yang jumbo juga, ada yang agak besar. Itu untuk orang gemuk kan biasanya. Jadi memang membuat kain tajung itu tuh memang udah ada yang pesen baru dibuat, atau memang kayak memasarkan produk di pasar, atau bagaimana Pak? Itu ada yang sebagian pesen, ada yang sebagian istilahnya kita produksi ya, nggak selalu apa namanya jemput bola lah istilahnya. Apa yang diinginkan oleh konsumen kan kadang-kadang banyak yang datang ke rumah. Kalau di apa namanya di situ di depan itu di tempat apa jualnya itu kan macam-macam. Jadi kadang-kadang sudah nanya ini pasti ada yang nanya ini. Jadi bagaimana istilahnya konsumen itu ketika datang itu nggak monoton cuma hanya itu. Ada yang seperti ini, ada yang untuk fashion, ada untuk baju, ada untuk kain, ada untuk apa namanya cewek ya, kain selendang itu. Ini kan beda-beda warnanya. Kalau warna ini biasanya kebanyakan kita tetap pakemnya itu Palembang, Sumsel. Jadi mau tanya Pak lagi, jadi kalau menenun kain tajung ini biasanya kira-kira berapa ini Pak? Apa 1 hari atau berapa hari begitu prosesnya? Kalau dulu itu prosesnya kita nenun itu kalau menurut orang tua itu satu kain kalau proses dari awal itu hampir 1 bulanan. Tapi kalau sekarang sudah bisa dikerjakan 2 hari sekali, bisa menghasilkan 1 lembar kain. Jadi cost-nya jauh lebih murah dibandingkan dengan yang dulu. Hasilnya yang sebelah sana. Ayo kita ke sini melihat hasilnya yang sudah jadi. Nah ini penggulungan benang tadi. Yang dipintal tadi dihani, terus dimasukkan ke dalam sini. Nah baru prosesnya nanti proses pencucukan masuk ke dalam sini. Ini kan awalnya dari sini.
Nah dari sini terus larinya ke sini. Ini helai demi helai ini dari sini diurai satu persatu. Helai demi helai. Sudah dari sini selesai, memasukkan ke dalam gun, baru disisir, memasukkan ke dalam sisir. Nah ini. Nah baru kita proses di sini. Kalau sudah masuk sisir ke sini, baru kita proses untuk pembuatan kainnya, baru finishingnya di sini. Nah ini kainnya yang sudah jadi. Ini yang tadi yang sudah dihasilkan kainnya, diantaranya. Boleh dilihat. Yang sudah jadi. Nah ini itu sama. Nah ini diantaranya ini yang sudah jadi, yang baru istilahnya baru dipotong. Kain ini seperti ini. Jadi ini nanti bisa buat jadi sarung atau baju juga bisa, Pak? Kalau ini khusus untuk sarung, kain sarung. Kalau untuk baju yang ini, yang besar. Nah itu. Kalau yang besar itu untuk baju. Kenapa harga itu bisa mahal? Karena kita prosesnya. Menghargai prosesnya. Kalau orang-orang dari yang setiap pengunjung datang ke sini, setelah tahu prosesnya, baru masalah harga nggak banyak cerita. Kerajaan Sriwijaya Kesultanan dulu. Sultan kan pakainya ya ketika ada acara-acara, sultannya pakai songket. Nah orang mungkin di bawahnya pakainya yang ini. Kalau dulu sutra, iya banyak ininya. Makanya itulah perlu dilestarikan itu. Sampai kan istilahnya kayak model Malaysia, Brunei, mereka tahu kain Palembang. Palembang mempunyai pertama songket. Songket identitasnya orang Palembang itu punya ciri khas tersendiri. Banyak sekali bunga-bunganya. Jadi yang membedakan dengan kain tenun-tenun yang lain tuh karena motifnya ya Pak ya, dari daerah-daerah lain. Betul, karena motifnya itu kan istilahnya Palembang mempunyai spesial motif-motifnya. Bunga setangkai, bunga mawar, mawar dua, 5 patut, banyak sekali sebenarnya bunga-bunganya itu. Kira-kira ada berapa Pak yang bekerja di sini sebagai penenun Pak? Kalau mata rantai, kalau yang tenunnya itu kurang lebihnya sekitar ada kaum ibu ini sama anak-anak muda ya. Ya. Itu ada sekitar 17-an. Ya, kalau kita di sini kan sistemnya itu nggak ada ini yang punya, ini yang pekerja nggak ada. Jadi sama. Baik Kak, mungkin terima kasih ya Pak atas pertanyaan-pertanyaan dan jawabannya Pak ini Pak. Siap, makasih. Iya, tentunya sangat menarik dan menambah wawasan kita semua mengenai kerajinan kain tajung ini Pak. Iya, baik. Sama-sama, makasih banyak. Iya Pak. Makasih. Oke teman-teman, jadi itu tadi adalah proses pembuatan kain tajung. Jadi kita sebagai generasi penerus bangsa harus melestarikan dan memperkenalkan kearifan lokal yang ada di daerah kita. Salah satu contohnya yaitu kain tajung. Agar kearifan lokal tersebut tidak hilang tergerus dengan perkembangan zaman. Sekian dan terima kasih.